Yo, kembali bersama admin Kirito di sini di channel Estoku. Nah, aduh ini maaf banget karena gue baru sempet bikin video karena ya sedikit curhat. Oma gue ada masuk RS ya, masuk rumah sakit, jadi gue sulit bagi waktu untuk membuat video. Tapi kali ini kita kembali lagi dan ya mohon maaf kalau telat. Nah, jadi ini juga rekamannya pagi-pagi banget ya karena gua mesti berangkat lagi ke RS lagi. Jadi langsung saja tanpa basa-basi kita bahas Avatar Sentai Dawn Brothers episode 20. Let's go. Di scene awal kita diperlihatkan ada Jiro yang lagi galau karena rindu dengan mantannya, yaitu si Rumi-chan. Dan dia ini katanya sudah putus nyambung sama Rumi-chan dulunya, karena Jiro ini yang selalu berkata ingin pergi untuk menjadi pahlawan. Dan panjang umur, tiba-tiba si Rumi-chan ini menelpon pada si Jiro untuk mengabari bahwa dia akan pergi ke Tokyo untuk bertemu dengannya. Setelah itu, karena si Rumi ini mau datang, si Jiro ini minta izin pada anggota Dawn Brothers untuk menjadi seorang pemimpin di anggota Dawn Brothers agar dia terlihat keren kali ya sebagai pahlawan. Soalnya si Jiro ini dia sudah memberitahukan pada penduduk desanya termasuk Rumi-chan bahwa dia akan pergi ke Tokyo untuk menjadi seorang superhero atau pahlawan. Tapi para anggota Dawn Brothers tidak setuju permintaannya, namun si Taro entah kenapa itu tiba-tiba dia setuju aja gitu. Namun di sini ternyata si Taro ini ada tujuan kenapa dia menyetujui permintaannya si Jiro. Nah, maksudnya apa nanti itu kita bahas. Jadi Taro keluar untuk sementara dari Dawn Brothers, jadi yang gantiin itu si Jiro ini. Setelah itu karena si Jiro merasa sudah mendapatkan izin dari Taro, maka dia secara tiba-tiba dia mengganti nama Dawn Brothers menjadi Dragon Fires. Ya, anggota lain merasa gimana gitu mendengar namanya aja itu udah mau muntah ya kan. Di scene berikutnya kita diperlihatkan si Jiro yang ingin melatih Haruka, Sarunara, dan Kijino katanya agar lebih fit dan bertenaga. Tapi itu sih bagi gue, aduh nyari penyakit anjir. Masa latihan hujan-hujan kayak gitu? Ya ampun. Di sisi lain si Tsubasa ini tiba-tiba teringat lagi kembali ke masa lalunya bersama Natsumi di mana masa-masa romantis mereka dulu ya. Aduh gombal gitulah. Dan di sini Tsubasa agak kesel dengan perkataan Juto waktu dimana katanya harus merahasiakan kejadian waktu itu dalam setahun. Maka dia akan bertemu lagi dengan Natsumi, tapi menurutnya sampai sekarang dia belum ketemu. Padahal sih sebenarnya dia udah ketemu ya, cuman kan si Natsuminya yang gak kenal lagi sama si Tsubasa ya, karena sudah ganti pribadi menjadi Miho-chan. Dan sekarang dia udah jadi istri sahnya si Kijino kan. Wah, set sih si Tsubasa ini. Terus balik ke Dragon Fires. Jadi visi misi mereka ini sekarang bukan cuman menjaga kedamaian guys dari ancaman Hitotsuki ya, tapi juga menolong orang yang membutuhkan bantuan seperti kebakaran, membantu orang yang lagi dalam masalah, atau apapun deh, ditolongin aja gitu. Dan di sini juga si Jiro ini pengen Dragon Fires itu lebih dikenal oleh masyarakat dan lebih ke publik gitulah. Pengen terkenal mereka ini. Dan ya para anggota lain setuju-setuju aja. Apalagi namanya terkenal kan. Di dunia ini siapa sih yang gak mau terkenal atau viral? Namun di sini si owner alias Kaito itu cemberut. Dan maybe dia itu nggak setuju dengan tujuan si Jiro dan kelompok barunya. Di sisi lain di sini kita diperlihatkan ada seorang street fighter yang berusaha mencari lawan yang lebih kuat dengannya untuk diajak sparring atau battle. Dan ternyata dia adalah monster mingguannya, yaitu Hitotsuki-nya. Hitotsuki kali ini tuh berasal dari Gosei Sentai Dai Ranger. Nah, sekarang kita beralih ke para anggota Noto yang lagi membicarakan soal Don Murasame. Dan ternyata beberapa teori kita kemarin itu betul bahwa si Murasame ini dia adalah manusia hidup buatan, ya mungkin seperti Hyumagir gitulah, atau semacamnya. Dan juga dia adalah seorang tawanan yang ditahan oleh Noto, namun berhasil kabur dari markas Noto. Dan para Noto ini mencurigai bahwa Murasame ini bisa kabur itu ada hubungannya dengan kebangkitan Juto. Jangan-jangan mothernya si Murasame ini Juto mungkin ya, bisa jadi. Kita nantikan sajalah penjelasan di episode-episode berikutnya. Terus lagi serius-seriusnya nih mereka ngobrol soal Murasame, tiba-tiba muncul semacam produser film, maybe mengajak anggota Noto ya untuk bermain film berjudul Hatsukoi Hero, pahlawan cinta sejati. Nah, kalau dilihat-lihat nih ya, sepertinya itu adegan ini akan nyambung ke Dawn Brothers The Movie. Kalau kalian yang sudah nonton trailernya pasti paham lah yang gue maksud ya. Setelah itu di scene berikutnya, di sini Jiro bilang bahwa dia sudah membuat fanpage, semacam fanpage untuk Dragon Fires. Ya ampun, Jiro.
Katanya mereka sudah terkenal, bahkan sudah ada yang minta sesi pemotretan. Ya ampun. Ini benar-benar sudah melenceng banget sih. Nah, di sini si owner itu langsung to the point ke mereka bahwa dia tidak setuju dengan tujuan mereka. Si owner ini takut mereka itu makin sombong dan katanya jika diterusin, hidung mereka akan memanjang seperti Pinocchio. Namun ya mereka nggak akan denger lah nasihatnya si owner. Malah masih asik meliatin HP-nya, liatin fanpage-nya mereka. Ya ampun, bener-bener dah, udah lupa diri mereka ini. Di sisi lain ada si Momotaro yang sedang mengatasi Hitotsuki dan mengamuk mencari lawan yang sepadan baginya. Di sini si Taro kewalahan banget karena Hitotsuki-nya cukup bisa mengimbangi kekuatan si Taro. Ya wajar sih karena si Taro juga sendirian kan. Namun untungnya si owner datang membantu Taro untuk melawan Hitotsuki ini. Setelah bertarung si Taro penasaran kalau si owner ini siapa sih sebenarnya. Namun si owner ini cuman jawab kalau dia hanyalah orang yang dilahirkan atau ditakdirkan menjadi seorang pahlawan. Terus si Taro juga nanyain soal temen-temennya, kayak nanyain gitu, kayak ngapain temen-temen gue gitu. Namun si owner bilang mereka sedang lagi belajar tentang arti kehidupan. Wih, dewasa sekali nih Kaito ya. Beda gitu pas dia masih di Senkaiger gitu. Aura seniornya di sini berasa banget si owner ini atau alias si Kaito ya. Di scene selanjutnya di sini kita diperlihatkan anggota Dragon Fires lagi bersiap menerima penghargaan dari Menteri Jepang karena telah banyak membantu para warga Jepang dalam kesulitan. Tapi kalian ingat perkataan si owner soal hidung panjang seperti Pinocchio. Di sini hidung mereka itu semua sudah memanjang, berarti kesombongan mereka ini udah parah lah. Menjadi seorang pahlawan, kesombongannya mereka tuh udah tinggi lah. Sampai-sampai hidung mereka tuh panjang banget gitu, udah kayak Pinocchio anjir. Bahkan ketika Taro membutuhkan bantuan mereka malah nggak mau dan lebih mementingkan urusan pribadi mereka. Tiba-tiba owner mungkin karena udah emosi banget ya, datang hampiri mereka, ya semacam memberikan last warning kepada mereka ya, dan memberitahukan bahwa yang mereka lakukan selama ini itu untuk membantu para warga, mereka nggak sendiri. Ada Taro yang membantu mereka dari jauh. Namun ya, karena mereka sudah lupa diri, ya pasti mereka nggak akan sadar. Setelah mendengar beberapa nasihat dari owner, Sarunaras, Haruka, dan Kijino itu tersadarkan dan pergi membantu Taro untuk melawan Hitotsuki ini. Lah, terus Jiro gimana? Apakah ikut bantu juga? Ya justru enggak. Jiro di sini justru kesal karena mengetahui bahwa Taro ini yang selalu membantu aktivitas Dragon Fires. Dan di sini Jiro tiba-tiba ganti kepribadian lagi menjadi Another Jiro. Nah, di sini gue bilangnya Another Jiro aja ya, biar nggak sulit. Another Jiro ini punya sifat jahat, keji dan sombong, dan sering ingin menjadi yang teratas. Dan ini membuat kekuatan Another Jiro ini bangkit, yaitu Don Torabol. Di sini gaya bertarungnya itu mirip banget loh sama primitif primitif Dragon di Saber, yang style bertarungnya tuh membabi buta, liar, badass abis, sampai-sampai dia ingin membantai si Taro itu kan. Namun Taro nggak mau pedulin dia karena katanya lebih penting urusan Hitotsuki ini daripada dia. Tapi Another Jiro bilang, oke, kalau gitu gue bakal hancurin dulu penghalang bertarung kita. Habis itu kita bertarung. Nah udah tuh kan, Hitotsuki-nya beneran dikalahin sama si Another Jiro. Namun Hitotsuki-nya tiba-tiba berubah lagi jadi raksasa. Dan ketunda lagi deh pertarungan mereka berdua. Para anggota Don Brothers berubah langsung menjadi Oni Taijin untuk menghabisi Hitotsuki. Di sini juga para anggota Don Brothers minta maaf ke Taro soal sikap mereka belakangan ini yang angkuh dan terbawa suasana soal ketenaran. Namun Taro malah seneng gitu, nyengir, ya udahlah gitu. Yang penting kalian sudah dapat pelajaran yang baik gitu, suatu pelajaran kehidupan lah. Bilang jangan sombong, jangan angkuh gitu. Kalau jadi pahlawan tuh nggak usah dipamerin gitu loh. Setelah itu Hitotsuki-nya kalah. Dan di sini Hitotsuki-nya berubah menjadi Gear Dai Ranger. Namun karena jatuh di tangan Another Jiro, berubah menjadi Kiba Ranger, yaitu Six Ranger-nya Dai Ranger ya. Di sini juga Murasame itu sempat muncul, namun dihalangi sama Noto. Tapi pertarungan mereka terhentikan dikarenakan mereka harus menghadiri syuting untuk film yang bakal nyambung di Don Brothers The Movie. Di scene terakhir, ya ampun, gue tuh sampai kaget. Astaga, owner ini di sini yang menghadiri acara tadi, penerimaan penghargaan untuk Dragon Fires, dan dia mengaku kalau dia sebagai pemimpinnya. Ya ampun, gue kira dia udah ngasih nasihat atau apa, bubarin. Malah dia anjir yang nerima penghargaan itu. Perasaan tadi dia yang ngasih nasihat gitu kan. Dan sekarang malah hidung dia yang panjang. Mungkin karena udah
kesombongan juga udah ada gitu kan sama si owner ini. Di episode selanjutnya sepertinya ceritanya ini agak lebih sedikit tenang ya, nggak terlalu tegang banget di episode berikutnya, dan berfokus pada Sarunara yang mencari ramen terbaik di Jepang maybe. Oke guys, untuk video kali ini mungkin segitu aja dulu. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton dari awal sampai akhir, dan terima kasih juga yang buat kalian yang sudah menunggu video dari channel Estoku. Like video ini jika kalian suka video seperti ini, dan dislike kalau kalian gak suka. Subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang ke depannya, dan jangan lupa aktifkan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video dari Estoku ya. Dan juga seperti biasa kalau ada pembahasan yang gue lewatin ya, bisa kalian tambahkan komentar di bawah. Ayo guys, kita berteori lagi. Gue pengen banget kita berteori lagi seperti dulu ya, waktu debutnya si siapa tuh, Jiro pertama, sama munculnya Juto. Ayo guys, nah ini kan Juto nih udah lama nggak diperlihatkan lagi ya. Kapan ya mungkin dibahas gitu Juto ini sebenarnya siapa, kan itu nggak dijelasin banget gitu kan, Juto ini tuh entitasnya itu siapa gitu. Oke, sekali lagi mungkin segitu aja. Thank you banget buat kalian semua. Saya admin Kirito, mohon undur pamit. Akhir kata, ciao, bye bye.